Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Yulan Mako SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gorontalo. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik hebat, yakni Bapak Ishak MPD dan Ibu Yulin Arifin Konio MPD. Adapun konsep-konsep inti modul budaya positif. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, serta segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Limboto Barat, Bapak Ibu staf Dewan Guru SDN 9 Limboto Barat. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih bisa mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 akan mendeskripsikan tentang budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pentingnya budaya positif yang harus kita ciptakan di lingkungan sekolah ini. Budaya positif ini yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, dalam budaya positif ini sangatlah penting. Keenam ini harus kita ketahui sebagai guru untuk menciptakan kondisi yang ada di sekolah. Oke, lanjut. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam disiplin positif, nilai kebajikan universal itu yang pertama harus kita ketahui bahwa perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya makna disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru, nah di sini untuk pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang ini sudah kita jalankan sudah setahun lebih. Ini dalam pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa harus bisa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila, jadi ada berapa dulu? 6. Jadi semua itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu mandiri. Kemudian yang ketiga berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Dalam mewujudkan pembelajaran diferensiasi, itu tidak akan lari dari 6 dimensi ini. Jadi ini yang diharapkan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terdapat pada 6 dimensi yang sebagaimana kita ketahui bahwa ada kebinekaan global, bernalar kritis, beriman bertakwa, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ada juga sudah ada di lagunya ya. Ya. Jadi masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Oke. Sekarang Ibu minta saya harap kita nyanyikan bersama. Jadi 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Dei, selanjutnya. Nah, sekarang yang berikut, apa makna disiplin? Nah, jadi di sini ada disiplin, itu makna asal dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu menghamba pada murid itu yang utama, seorang pendidik itu dikatakan sudah berhamba kepada murid itu apabila dia sudah disiplin. Jadi dari sekarang Bapak Ibu, marilah kita sama-sama kita menanamkan disiplin, terutama disiplin kalau di sekolah itu kan disiplin waktu. Nah, disiplin waktu, kalau kita disiplin dengan waktu, otomatis apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu insya Allah bisa tercapai. Dan itu ya. Jadi salah satu upaya untuk menghamba pada murid itu yaitu disiplin. Selalu disiplin di sini yaitu di sekolah itu selalu datang lebih awal. Jadi saya harap
insya Allah semua hati Bapak Ibu akan tergerak. Setelah oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu bersifat universal ya. Jadi setiap orang itu, setiap guru, setiap kita pendidik pasti ada salah satu tujuan kita. Jadi pasti kita memiliki tujuan. Kemudian jadi misalnya di sini kita tujuan kita menjadi guru. Tujuan kita menjadi guru itu kira-kira untuk apa? Nah, selain mencerdaskan anak bangsa, apa? Meningkatkan. Nah, selain itu pasti ada tujuan hidup kita. Ini apa? Kualitas hidup. Nah, meningkatkan kualitas hidup. Nah, di semua itu agar supaya bisa tercapai semuanya itu kita ciptakan, kita mulai dari disiplin. Kemudian yang berikut di sini dengan mengaitkan kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu bisa terbangun. Jadi motivasi itu kita itu harus bisa memiliki motivasi yang dari dalam tanpa disuruh, otomatis semua itu akan tercapai. Jadi kita bangun motivasi kita dari dalam, dari diri sendiri dulu. Jangan dulu pikir orang lain, kita sendiri yang membangunnya. Kemudian insya Allah dengan motivasi yang ada dalam diri kita, semua akan tercapai. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila ya, itu yang ingin dicapai itu ada 6 dimensi, yaitu yang tertuang pada profil pelajar Pancasila yang sudah yang sekarang ini sudah ada pada 6 dimensi. Semua itu tidak akan lari dari situ. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Sering kan ada semua dapat hukuman. Jadi usahakan kita bangun motivasi dari luar. Oh, ini tugas tidak selesai nantinya, akan kena dampaknya kepada kita. Jadi itu bangun kamari motivasi yang eksternalnya itu. Kalau kita tidak melaksanakan tugas, siapa yang akan menegur kita? Pasti ada kepala sekolah yang. Jadi dengan adanya itu kita bisa terbangun motivasi yang hari ini saya harus bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi itu yang penting ya, yang penting dibentuk dari diri kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain,
apa yang akan kita lakukan, yang saya dapat ambil bila saya melakukannya. Itu juga motivasi dari luar. Jadi supaya kita mau dapat doi, supaya kita mau senang mau dapat uang, kita, nah itu termasuk motivasi dari luar. Oke, lanjut untuk menghargai diri sendiri juga. Itu akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Jadi itu perlu membangun motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Oke, lanjut. Kemudian ada restitusi. Jadi ini restitusi ada proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu, pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Kemudian 6, restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi merupakan fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian ini ada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi perlu Bapak Ibu perlu kita membuat keyakinan kelas. Di situ kita akan meminta pernyataan-pernyataan mereka secara universal, sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, jadi kita akan kembali lagi, kita bangun kembali lagi, kita ingatkan lagi keyakinan apa yang mereka sudah langgar ataupun dalam mengatasi masalah mereka. Jadi kita bangun lagi, kita ungkap kembali keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Kalau dulunya, tahun kemarin itu kita masih menyebutnya sebagai kesepakatan kelas. Nah, sekarang ini sudah diganti namanya, itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Jadi peraturan itu sudah harus ditaati. Kalau dia keyakinan, jadi itu siswa itu sendiri yang meyakininya. Kemudian apabila ada masalah-masalah yang terjadi, jadi itu yang diungkapkan. Olehnya itu pentingnya kepada Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas.
Jadi itu yang akan dilakukan, diungkap kembali ketika ada siswa yang bermasalah. Oke. Di sini ada pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu hilangkan kata tidak. Jadi kalimat yang digunakan pada keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas itu harus mengandung kalimat positif. Jadi kalau yang negatif, tidak boleh datang terlambat, itu dihilangkan ya. Jadi kalau tidak boleh datang terlambat, kalau dia tidak boleh datang terlambat, berarti kita ubah dia dalam kalimat positif. Misalnya, kalau tidak boleh datang terlambat, kira-kira kalau diubah dalam kalimat positif bagaimana? Menurut Ibu Lian bagaimana? Ibu Vera? Datang tepat waktu. Jadi seperti itu bentuk jadi kalimat yang ada pada keyakinan kelas. Kemudian jangan membuang rumput sembarangan. Jadi itu masih merupakan kalimat negatif. Jadi hindari kata jangan, kata negatif. Jadi selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Selalu menjaga. Oke. Kemudian keyakinan kelas juga suatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surat pendapat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu, dalam menyusun keyakinan kelas, silakan adik-adik, bapak ibu meminta siswa untuk menyebutkan keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu silakan ditampung keyakinan yang mereka inginkan. Setelah itu ada ubah kalimat positif, kalimat negatif menjadi kalimat negatif. Mungkin hanya itu untuk keyakinan kelas. Oke, lanjut Ibu Deis. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dasar. Jadi kita sebagai makhluk hidup, manusia itu kita punya kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, merasa diterima. Kemudian kebebasan, kita juga di sini membutuhkan kebebasan ya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya kita butuh kesenangan. Kemudian yang kelima, ada yang namanya setiap manusia itu butuh penguasaan. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Mengapa bukan kebutuhan dasar yang punya banyak uang? Tidak ada di sini yang memiliki ekonomi yang tinggi. Di sini tidak ada di situ. Padahal itu yang mungkin kalau kita banyak uang, mungkin tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Tapi tidak ya, tidak ada di sini kebutuhan dasar yang maksudnya kita harus punya banyak uang. Karena selama ini ada yang punya uang tapi tidak merasa senang. Olehnya itu tidak ada di situ, tidak ada pada 5 kebutuhan dasar. Uang itu nanti ke belakang. Yang penting dulu kesenangan dulu. Jadi mungkin ini. Oke, lanjut. Biar uang yang penting senang. Iya.
biar tidak punya uang, yang penting senang. Faktor terima, dalam hal ini love and begitu. Kemudian ada kebebasan, kemudian ada yang namanya kesenangan atau fun, kemudian ada penguasaan atau power. Jadi semua itu butuh power. Nah, di sini ada menyenangkan, ada juga ingin juga ingin diakui kompetensinya, keterampilannya, dan pencapaiannya. Jadi ingin dilihat dan didengar. Kemudian ingin diakui itu pengaruhnya, dan ingin membuat keputusan untuk dirinya, dan ingin diakui harga dirinya. Kemudian merasa diterima, itu terhubung dengan orang lain, ingin menjadi bagian yang berharga, ingin diterima. Jadi kemudian ada yang namanya kesenangan. Jadi setiap murid suka hal-hal yang menyenangkan, menciptakan rasa senang dan nyaman. Bila melakukan sesuatu yang menyenangkan, tentu akan lebih fokus. Kemudian kebebasan, ini diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kemudian diberi kesempatan ini berpendapat, diberi kesempatan mencoba hal-hal baru. Kemudian itulah pemahaman tentang konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Oke, lanjut. Yang sangat perlu diketahui oleh kita semua itu ada 5 posisi kontrol. Ini ada yang dari identitas gagal dan identitas berhasil. Jadi ada yang dalam 5 posisi kontrol itu ada dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi yang ekstrinsik itu yang namanya identitas gagal, yang eksternal ya, yang kemudian yang intrinsik itu identitas yang berhasil. Nah, perilaku kontrol negatif yaitu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, itu yang identitas gagal. Kemudian perilaku identitas berhasil itu ada 3 ya. Jadi perilaku kontrol teman, pemantau, kemudian manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol yang harus diketahui. Jadi ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol merasa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, guru berbuat. Nah, dalam penghukum ini guru berbuat yaitu menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu perilaku sebagai penghukum. Kemudian ada, kalau guru berkata kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu tidak, saya akan. Jadi otomatis di saat kita membimbing siswa, misalnya di sini ada siswa yang terlambat,
usahakan kita jangan merujuk pada posisi penghukum. Di sini dalam posisi penghukum itu guru itu tidak memberikan kesempatan siswa untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Guru hanya langsung menghakimi, menghukum dia. Jadi usahakan mulai setelah kita menerima mengetahui bahwa 5 posisi kontrol ini yang harus kita miliki, jadi kita hindari posisi penghukum. Kemudian ada juga posisi pembuat merasa bersalah. Jadi guru akan membuat siswa itu bahwa siswa itu akan menjadi merasa bersalah. Jadi hal itu dia akan membuat karakter siswa akan menjadi diam ya. Jadi dia akan merasa bersalah terhadap apa perbuatan yang sudah dia lakukan, padahal itu dia hanya melakukan dia hanya terlambat 5 menit. 5 menit kemudian guru sudah melakukan sudah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi kamu ini apa namanya, kamu ini salah karena ibu guru itu sudah akan dimarahi oleh kepala sekolah gara-gara perbuatannya. Jadi itu di dalam posisi kontrol itu dihindari. Dalam 5 posisi kontrol itu harus dihindari. Jadi ada 2, penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikut, nah ini yang bisa digunakan yaitu perilaku kontrol positif. Nah ini perilaku teman itu guru berbuat itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi seorang guru akan bersahabat dengan muridnya. Ya sudahlah, masuk saja kamu ke kelasmu misalnya. Nanti ibu akan atur absenmu. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tahu dari mana posisi kontrol Bapak Ibu yang sekarang. Kira-kira ada di penghukum, di pembuat merasa bersalah ataupun teman. Kemudian pemantau. Kalau dia pemantau itu menghitung atau mengukur. Guru berbuat menghitung apa konsekuensinya apabila kamu sudah terlambat. Itu posisi pemantau. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira posisi Bapak Ibu yang sekarang itu kira-kira berada di mana? Jadi dia ada bisa pada pemantau. Nah, ingat-ingat saja. Jadi sekarang kita harus bisa menguasai 5 posisi kontrol pada segitiga restitusi ini. Kemudian posisi kontrol diri, alangkah baiknya kita berada pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kemudian dalam hal ini apabila ada hal-hal atau perbuatan-perbuatan siswa jadi yang sudah melanggar, jadi tinggal apa yang kita lakukan itu tinggal keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kita ungkapkan kembali. Kita akan memberikan pada posisi manajer kita akan memberikan solusi tentang keyakinan bagaimana melakukan apabila dia seorang siswa memberikan pernyataan membuat kesalahan, jadi
tinggal ini, usahakan kita berada pada posisi ini. Kita gali kembali kira-kira keyakinan apa yang keyakinan kelas itu dia merumuskan secara bersama-sama, sehingga pada saat mereka melakukan melakukan pelanggaran, jadi tinggal itu yang kita gali kembali, kira-kira apakah perbuatanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan apa, jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Jadi tinggal olehnya itu dia akan memperbaiki kesalahannya, dia akan kembali dengan karakter yang kuat. Insya Allah seperti itu. Jadi usahakan kita ada pada posisi kontrol manager. Oke, lanjut. Ini ada namanya yang berikut ada segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini seorang siswa melakukan kegiatan misalnya dia makan di kelas ataupun tidak mengerjakan PR. Jadi siswa itu kita tangani dengan segitiga restitusi. Nah, di situ kita undang peserta didik itu yang sudah melakukan kesalahan. Nah, di situ kita akan undang dia, kita tindaki dia dengan pertama kita menstabilkan dulu identitas. Dalam hal ini kita minta pernyataannya, mengapa dia sudah berbuat demikian. Jadi kita dengar apa yang sudah dia lakukan. Terus setelah dia misalnya si Aca sudah misalnya tidak mengerjakan tugas PR misalnya, itu Aca itu misalnya si Aca itu diundang sendiri, kemudian kita tanya dalam menstabilkan identitas, kita tanya kira-kira adik Aca misalnya tahu mengapa ibu undang ke ruangan. Jadi Aca pasti dia akan menjawab, iya Bu, pasti masalah yang tadi. Iya, jadi adik-adik diminta untuk menceritakan tentang masalahnya itu, masalah yang sudah terjadi, dan itu kita validasi ya, kita validasi tindakannya. Jadi kita akan berikan dalam memvalidasi masalah itu, kita iya seperti ini, iya kalau mungkin kalau ibu di posisi kamu pasti ibu juga akan berbuat demikian. Jadi itu merupakan salah satu validasi tindakan. Jadi kita validkan apa yang dia buat, dia lakukan. Akan tetapi jadi dia akan bercerita dengan sendirinya. Dia akan, setelah kita validasi apa ya tindakannya, kita tanya kembali apakah sesuai dengan keyakinan yang kita kembali lagi ke keyakinan kelas, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, pasti dia akan menjawab, tidak Bu. Seperti itu menghadapi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Tidak Bu. Nah, setelah itu tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Misalnya dia sudah
tidak mengerjakan PR tidak mengerjakan tugas, dia hanya bermain. Nah, keyakinan apa yang sudah dia langgar? Jadi dia akan menjawab dengan sendirinya tanpa dia berbohong. Jadi dia akan menjawab. Nah, kita kembalikan kepadanya. Bisakah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Iya. Jadi dia akan menjawab. Dia pasti akan tidak akan lagi. Dia akan berjanji tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Jadi itu dengan adanya keyakinan kelas, mereka akan takut mereka melakukan kesalahan. Jadi mungkin hanya ini yang perlu Ibu saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Titik? Iya. Bukan tidak majak, saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi hari ini, materi yang sangat menarik, yaitu mengenai budaya positif yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang guru. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini mengenai posisi sebagai seorang guru. Mungkin bisa ditampilkan bagian posisi sebagai seorang guru, posisi bangsa. Ya, di bagian sini. Ya, di identitas berhasil atau suksesnya. Ini pada perilaku kontrol positif. Di sini yang saya menjadi acuan saya yaitu pada guru berposisi sebagai teman. Jadi sudah dijelaskan bagaimana posisi guru sebagai teman terhadap adik-adik siswa kita. Hal yang saya perhatikan, dan ini juga merupakan pengalaman saya sebagai seorang guru, menjadikan kita sebagai teman terhadap siswa itu bagaimana seharusnya. Karena saya sudah berusaha semaksimal saya untuk memposisikan saya juga sebagai teman mereka. Artinya tidak sebagai penghukum, tidak sebagai orang yang harus ditakuti, tapi sebagai teman. Hanya saja ada beberapa siswa yang terkesannya menyalahgunakan posisi saya. Jadi saya dianggapnya teman sebayanya mereka. Jadi ada yang dianggapnya seenaknya, diperlakukan seperti teman antar yang seumuran. Padahal maksud saya itu adalah teman yang tidak perlu mereka takuti, tapi bisa berbicaranya dengan baik terhadap saya, gitu. Kira-kira dari Ibu, bagaimana posisi saya itu? Apa kiat-kiat sebagai guru yang memposisikan sebagai teman, tapi tidak melangkahi atau tidak menyelangi dari kaidah saya sebagai seorang guru? Artinya siswa pun juga bisa menghormati sebagai guru, tapi kami adalah posisi temannya, tidak secara menghukumi atau menakuti seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Nah, di sini ada sebagaimana kita ketahui bahwa ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, posisi kontrol teman, dan pemantau.
di identitas sukses. Nah, di sini ada pada posisi kontrol teman. Di situ diusahakan di situ ada video. Di dalam hal ini saya sudah menonton video. Di situ ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini dalam video itu dia memutarkan siswa juga yang terlambat 20 menit karena tiap hari. Nah, mungkin kalau bisa saya bisa berikan videonya itu, nanti kita akan tonton bersama. Itu posisi seorang guru di saat dia seorang siswa menindaki siswanya karena mungkin sudah tiap hari siswa ini yang selalu datang terlambat. Olehnya itu dia sudah berupaya untuk menjadikan siswa dia berupaya posisinya itu sudah dianggap ini siswa yang terlambat ini dianggap jadi teman. Nah, karena dia kalau memang dia posisi kontrol teman, dia tidak mampu tetap seperti itu perilakunya, maka kita bisa naikkan posisi kita sebagai pemantau saja, Bu. Karena di sini dari teman kalau memang kita ajak dia tidak bisa berkomunikasi, di sini ada lakukan untuk apa Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu, karena kan kita sudah bantu mereka. Apa yang kesalahan mereka itu kita maunya sudah langsung masuk saja kamu, kan seperti itu kan teman. Sekarang kan kalau kita tidak bisa, kalau kita gunakan posisi kontrol itu tidak mempan untuk mereka, nah kita gunakan ini posisi akan pemantau ataupun manajer. Jadi itu, jangan kita kalau tidak berhasil pada posisi kontrol teman, jangan menetap di situ. Kita bisa ada pilihan seperti ini. Kalau di manajer itu siswa akan luluh hati, dan nantinya sebentar kita akan nonton sama-sama itu posisi tentang 5 posisi kontrol ini, dan itu sangat menarik. Jadi saya harap dari Ibu Indah untuk kalau kita tidak bisa menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman, jangan menetap di situ, kita naikkan. Alangkah baiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Di situ pada posisi manajer kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kita yakini, dan mereka juga akan meyakini hal-hal itu. Jadi mungkin hanya itu yang perlu mungkin itu ya Ibu Indah. Ada penguatan mungkin dari kepala sekolah. Ya, terima kasih. Ini materinya sangat bagus sekali terkait budaya positif yang mungkin bisa kita adopsi, kita terapkan di sekolah. Dan permasalahan yang sudah diungkapkan tadi oleh Ibu Indah itu fakta, ya, itu fakta. Dan kalau mungkin kita posisikan diri sebagai teman untuk anak-anak kelas 1-2, mungkin tidak terlalu bagaimana perubahan sikap mereka itu yang mungkin akan ternilai di mata orang tua bahwa anak ini justru tidak menghargai gurunya kalau di kelas 1-2. Tapi ketika mereka itu mulai naik kelas 3, 4, apalagi 5, 6, ketika kita terapkan posisi kontrol sebagai teman, justru mereka itu senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, materi daripada CGP setahu saya itu dibuat rata, kebutuhan dari TK, CGP-nya apa dia guru dari TK atau SD, SMP, SMA itu sama.
Dan saya merasa dari tadi memang ini teorinya yang sudah di apa ya, ibaratnya itu sudah ditapis berulang dan inilah hasilnya. Posisi kontrol sebagai teman itu biasanya saya lihat dia bisa berjalan bagus di sekolah yang iklimnya itu memang tatanan bahasa dan perilaku mereka itu sopan dan santunnya itu tinggi. Biasanya di orang Jawa, mohon maaf, beda dengan kita yang berada di sini. Kalau orang Jawa atau jangankan di Jawa, di kota saja berapa kali saya berkunjung, ketika anak-anak mereka yang Indo itu ketika ngomong dengan orang tua, santunnya itu luar biasa. Mami, ini tugasnya saya tadi, Mi. Jadi ketika kita mau berteman dengan anak ini, kita terapkan posisi kontrol di anak ini, ketika dia melakukan kesalahan itu akan maksimal. Karena apa? Budaya santun dan sopannya itu sinkron dari sekolah dan di rumah. Maka ini bagus diterapkan di sekolah. Tetapi bila mana di sekolahnya kita itu, kita saja yang di sekolah yang berusaha sedemikian rupa, sementara di rumah anak-anak itu tidak terkontrol oleh orang tua, main di lingkungan alam yang bahasanya itu seperti orang mau ngajak berkelahi, otomatis sulit sekali kita untuk menerapkan hal itu, sangat sulit. Kita mau bertanya, mana tugasmu? Tahu? Dengan gaya bahasanya yang justru kalau kita sudah paham ya, karena kita mendidik, ilmu mendidik sudah ada di kita sudah paham. Tetapi orang lain yang melihat itu pasti akan menilai tidak ada sopan yang dorong ke anak-anak. Gurunya justru dibikin suka-suka hati seperti itu. Dan ketika kita menaik-levelkan dalam masalah yang tadi Bu Indah sampaikan, ketika kita menaik-levelkan kita menjadi pemantau, ya saya rasa lebih kebablasan lagi ya anak-anak ya, karena tinggal dipantau. Apalagi kalau kita tinggal mengingatkan, kalau kita lihat di situasi anak-anak sekarang, kesalahan apa yang kau sudah langgar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, tahu mau diapa? Seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini bagus, sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah yang iklimnya sopan santunnya itu sudah tertata dengan bagus. Artinya sinkron sopan santunnya dari rumah mereka bawa dengan apa yang diberikan oleh guru di sekolah. Sangat bagus sekali. Dan saya harap kita di sini mungkin dengan adanya penimbasan atau diseminasi dari Ibu Yulan, saya tergerak berpikirnya guru harus ekstra mensosialisasikan hal ini ke orang tua. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan ini ke orang tua, itu sama saja bohong, kita mau menerapkan ini. Hanya habis di konsep doang. Jadi harus ada kesinambungan, ya. Dan ini menjadi tantangan besar. Mungkin akan bisa kita mulai ke beberapa anak yang mungkin perangainya itu ketika kita terapkan teknik berteman, justru dia kebablasan. Dimulai dari ya, karena di dalam kelas itu tidak semua juga yang seperti itu bahasanya. Jadi itu dimulai dari anak-anak yang seperti Ibu Ina sampaikan tadi. Jadi harus intensif kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya sebagai guru menerapkan hal yang demikian. Jadi tolong ini nanti disinkronkan oleh orang tua ke anak-anaknya. Jangan lagi anak-anak itu dikerasi, jangan lagi anak-anak itu dibentak. Sebisa mungkin mengarahkan mereka itu dengan menggunakan teknik berteman. Tidak ada sistem penghukum dan sebagainya. Seperti itu saya rasa Ibu Indah. Karena
ini memang tantangan yang luar biasa sekali ke kita. Kalau di anak-anak SMA memang di tahap perkembangan itu, dan di agama juga ilmunya, ketika anak itu berusia 0 sampai 5 tahun, maka yang kita ajarkan ke mereka bahwa dunia itu adalah miliknya. Jadi jangan pernah dibantah, jangan. Dunia itu miliknya, mau minta pinsel dikasih. Kita sementara menulis mau diambil buku dikasih. Apa yang kita makan diminta dikasih. Karena memang teknik pendidikannya begitu. 0 sampai 5 tahun, dunia itu miliknya. Setelah dia masuk di dunia TK, itu pelan-pelan kita mulai terapkan konsep. Ketika dia sudah berumur 7 sampai dengan 16 tahun, kita terapkan konsep, penanaman konsep benar, salah. Ketika dia masih mau meminta barangnya orang, itu dijelaskan konsep, itu punya kakak. Mau minta harus pamit. Setelah selesai digunakan, kembalikan. Itu konsep. Ajarkan konsep. Ketika dia salah, beritahu, kita buat dulu peraturan di dalam kelas atau kesepakatan, baik di rumah maupun dalam kelas. Kesepakatannya apa? Ketika dia melakukan pelanggaran, ingatkan sanksi itu. Bila mana sudah tidak bisa kita berikan toleransinya, beri hukuman. Tapi dijaga, jangan dihukum baru ditinggalkan, dijaga. Setelah itu dinasehati. Diminta supaya dia jangan mengulangi. Ditanya, bagus tidak dihukum? Rasanya kayak gimana? Coba kalau tidak melakukan kesalahan, pasti kamu enak. Itu yang kita terapkan ke mereka. Masuk di usia 16, 17, 18, mereka sudah SMA sampai perguruan tinggi. Teknik kita itu adalah berteman. Karena di masa itu mereka pubertas dan sudah masuk pada pencarian jati diri. Ketika kita tetap keras dengan konsep benar dan salah, anak itu jadi tidak tahu mengeluarkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Makanya sering terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Bisa jadi anak-anak memberontak pukul orang tuanya karena apa? Dia tidak diajari mengungkap. Jadi walaupun dia salah, kita ajak berteman. Mungkin dia sambil baring, atau mungkin jadi ini berteman ini bagusnya diterapkan di SMA, tapi di kita SD juga bisa. Tetapi bila mana perubahannya itu sudah mulai nampak, oh ternyata setelah diajak berteman 1, 2, 3, 4, 6 siswa ini kelakuannya justru kebablasan, justru saya dianggap kayak teman sebaya, seenaknya saja dia berbuat. Anak-anak itu yang nantinya kita hubungi orang tuanya, kemudian diberikan pengertian tentang restitusi ini. Setelah itu anak pelan-pelan kita berikan pemahaman kepada dia, bagaimana ketika kau seperti itu bahasamu atau caramu menegur ibu, baru orang lain lihat, yang malu nantinya kau dengan orang tuamu. Jadi jaga nama baik, jangan seperti itu, apalagi ke orang lain. Ini mujur-mujur, kau masih begitu cuma sama ibu, tapi kalau ke guru-guru yang lain yang tidak paham akan sifatmu, akibatnya lebih fatal. Jadi seperti itu, insya Allah kita bisa. Jadi untuk membimbing anak-anak itu, dia ada 3 tahap. Kayak seperti belajar juga sama teori Piaget, 0 sampai 2 tahun mereka bagaimana, 2 sampai 5 tahun bagaimana, 5 sampai 12 tahun dia bagaimana, dan seterusnya. Begitu juga di pembimbingan untuk perubahan sikapnya anak-anak. Dan itu di agama sama ilmunya seperti itu. Oke, demikian dulu dari saya. Ya, terima kasih. Itulah penguatan dari Ibu Kepala Sekolah untuk Ibu Indah. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, pertanyaan, maka saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlin Febrianti Nosi, guru kelas 2. Ingin berterima kasih kepada guru CGP yang ada di sekolah saya. Dengan sosialisasi budaya positif, saya dapat menyusun keyakinan kelas yang ada di sekolah yang ada di kelas saya. Sekian dan terima kasih.